Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah, pegang eratlah agama ini dan jangan gagalah tiang dari agama ini, yaitu salat. Tunaikanlah dengan penuh khusyuk dan hikmat, karena inilah jalan orang-orang yang mendapat keuntungan hakiki. Banyak orang terbuai dunia, hati mereka hanya disibukkan gemerlapnya dunia, sehingga melupakan kehidupan akhirat. Akibatnya mereka lalai dari Khalik mereka. Mereka abaikan syariat agama ini. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan atau lembah di neraka. Quran Surat Al-Maryam. Ada sebagian orang yang mengerjakan sholat namun tidak berefek positif pada kehidupan mereka. Mereka tidak memperhatikan adab-adab sholat, tidak konsisten menunaikan rukun dan adabnya. Yang ada hanyalah gerakan fisik belaka namun kosong dari kekhusyuan. Seolah sholat itu hanya gerakan badan tanpa ada ruh dan hati. Belum lagi keadaan mereka di luar sholat. Sebagiannya tetap saja bertutur kata kotor, berperilaku buruk, tak segan memakan haram, dan berbagai kemaksiatan lain masih ia langgar. Kadang timbul pertanyaan, bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Lalu mengapa sholat mereka tidak membawa angin segar pada perangai mereka? Jawabannya adalah karena ruh salat belum bisa mereka hadirkan, yaitu khusyuk. Allah mensifati kaum mukminin bahwa mereka khusyuk dalam salat, dan sebagai balasannya Allah memberikan kemenangan dan keberuntungan bagi mereka. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Al-Mu'minun. Ibnu Rajab berkata, asal mana khusyuk adalah hati yang lembut, tenang dan tunduk. Hati yang luluh karena Allah Azza wa Jalla. Bila hati khusyuk, maka ia akan diikuti kekhusyuan semua anggota badan, karena anggota badan mengikuti pada hati. Al-Hasan berkata, khusyuk mereka adalah di hati mereka,
sehingga mereka menundukkan pandangan dan merendahkan diri. Inilah jalan kaum salaf dalam solat mereka, yaitu mereka yang menghadirkan rasa takut ketika menghadap Allah Azza wa Jalla dalam solat. Hatinya khidmat dan khusyuk, sehingga kekhusyuannya menjalar pada anggota badan, raut muka, dan gerakan mereka, karena mereka menyadari keagungan Allah Azza wa Jalla. Hilang dari benak mereka semua urusan duniawi, karena mereka tengah bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Saat itulah solat menjadi ketenangan hati yang hakiki. Seperti sabda Nabi SAW dalam riwayat Anas, "Waj'alat qurratu aini fi solati." Dan jadikanlah kesejukan pandanganku di dalam solat. Hadis riwayat Ahmad Nasai. Inilah ketenangan yang hakiki. Ia tahu tatkala mengangkat tangannya, sejatinya ia tengah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Bila menyedapkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebenarnya ia tengah merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Perkasa, seperti yang dikatakan Imam Ahmad. Inilah sikap Muslim dalam solatnya. Ia pererat tautannya dengan Allah agar bisa meraih janji Allah. Ma min ri musliman tahsuruhu salatun mahtubatun fakhussinu wuduha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat qaffarata lima qablaha minal dunubi ma lam yu'ta qadirah wa dhalika ad-dukhra kullah. Tidaklah seorang muslim di mana tiba solat fardu lalu ia memperbagus wudu, khusyuk dan ruku dari solatnya, melainkan itu solatnya menjadi kafarah, penghapus dosa yang sebelumnya, selama dosa besar tidak ia langgar, dan itu berlangsung sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, kedudukan khusyuk dalam solat seperti kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Orang yang solat sedangkan hatinya berputar-putar menerawang dunia, maka setan akan mencuri solatnya, yaitu dengan banyak menoleh, banyak bergerak, mempermainkan tubuh atau pakaiannya. Kadang ia tidak tuma'ninah, tidak sadar dan tidak paham dengan yang ia baca. Sabda SAW, sesungguhnya orang mencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri solatnya. Sahabat bertanya, bagaimana ia mencuri solatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku, sujud dan khusyuknya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim Ibnu Huzaimah. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika hati manusia mengeras, manusia pun enggan mencari ilmu agama, maka banyaklah terlihat orang yang merusak solat mereka. Ada yang solat namun tetap berbuat keji dan mungkar, atau berbuat hal yang merusak akidahnya, atau bertabrakan dengan dasar-dasar Islam. Ia tetap memakan riba, korupsi, menyuap, minum minuman memabukkan dan lainnya. Mereka ini yang juga solat, apakah telah mendirikan solat dengan baik dan menunaikan kewajibannya dengan sebaik mungkin?